Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Baik lagi bersama gua di Sabril Bahas Cinema. Di episode kali ini, gue ingin membahas salah satu sutradara favorit gue sepanjang masa, bukan salah satu, sutradara favorit gue sepanjang masa, yaitu Ingmar Bergman. Ingmar Bergman bagi gue adalah seorang sutradara yang mampu melakukan banyak hal, dan ketika lu udah menemukan film-film Bergman, maka akan ada banyak hal yang berubah di hidup. Dan karena itulah gue ingin menyebarkan virus mengenai Ingmar Bergman ini kepada banyak orang. Dan karena itu gue akan membahas beberapa film Ingmar Bergman, dan kali ini gue ingin membahas film-film terbaiknya Ingmar Bergman di awal-awal karirnya. Anggaplah 10 tahun pertama, yaitu selang 1945 sampai 1955. Di era ini Ingmar Bergman membuat 16 film, berarti sekitar 1,6 film per tahun. Sangat-sangat produktif, dan beberapa di antaranya sudah mencapai tingkat kematangan yang tidak main-main. Walaupun ada beberapa yang masih mentah, baik dari konsep maupun dari eksekusinya. Tapi harus diakui Bergman sudah mempunyai banyak signature style-nya di 10 tahun pertama ini. Dan di episode ini gue akan membahas 7 film terbaik dari 16 film yang dibuat Ingmar Bergman di selang ini. So, itu. Di urutan ketujuh, gue punya To Joy yang dirilis pada 1950. Film ini adalah film romance yang sangat melankoli. Ya, sedih, nyesek lah dapat dikatakan. Bercerita tentang seorang komposer, seorang musisi yang baru saja menerima kabar kalau istrinya baru saja meninggal akibat kebakaran di rumah musim panas mereka. Ya, kemudian adegan pun berubah menjadi flashback, kumpulan flashback yang menceritakan tentang hubungan mereka dari ketika mereka bertemu hingga kemudian berbagai rintangan dan halangan yang menghadang mereka. Ya. Film ini dapat dikatakan sebagai salah satu film romance Ingmar Bergman yang paling sedih, yang paling gelap. Ya, hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh kritikus Peter Kawi dalam esainya, mengatakan kalau To Joy adalah salah satu film yang paling gelap untuk urusan romance, karena di sini banyak sekali penjelasan mengenai cinta kematian yang sangat kontras apabila dibandingkan dengan latarnya yang berada di musim panas. Seperti diketahui, di negara-negara Nordik, musim panas adalah salah satu hal yang sangat ditunggu, karena musim panas di Nordik itu sangat indah karena matahari hampir 24 jam selalu terang benderang. Ya, kalau kalian pernah nonton film Midsommar pasti kalian tahu bagaimana keindahan musim panas di negara-negara Nordik. Tapi bagi Ingmar Bergman sendiri, keindahan di musim panas itu sama sekali bukan alasan bagi membuat film ceria, atau dia tetap ingin membuat film yang sedih dan gelap. Bahkan Ingmar Bergman sendiri pun mengakui kalau film dia memang sangat sedih dan kadang ia tidak sanggup untuk melakukannya.
Film ini sendiri sebenarnya terinspirasi dari berbagai kisah-kisah nyata di kehidupan Beckman, mulai dari dua pernikahannya, kemudian bagaimana ia jatuh cinta dengan seorang gadis ketika masa remajanya, di mana gadis tersebut meninggal akibat polio. Ya, itulah nilai-nilai personal seperti itulah yang membuat To Joy menjadi film yang sangat terasa menyakitkannya bagi penonton karena benar-benar dibuat dari hati seorang Ingmar Bergman yang memang sedang terluka. Lanjut ke film Hutan Keenam, gue ada Dreams. Dreams adalah film Ingmar Bergman yang sering disebut sebagai salah satu film komedinya yang paling brilian. Film ini dirilis pada 1955, setahun setelah ia merilis Alison in Love yang dirilis sampai 1954. Alison in Love juga merupakan film komedi yang juga digabungkan dengan unsur romance. Tetapi alih-alih memilih Alison in Love, gue akan memilih Dreams yang secara cerita memang lebih matang dibandingkan Alison in Love. Dreams sendiri bercerita tentang dua orang perempuan, yaitu seorang atasan, seorang perempuan dewasa yang memiliki affair, memiliki hubungan dengan seorang pria yang lebih tua, dan seorang gadis remaja yang merupakan seorang model di agensinya perempuan, yaitu Susan, yang diperankan oleh Eva Dalberg, dan gadis mudanya bernama Doris yang diperankan oleh Harriet Anderson. Kemudian kedua perempuan ini pun berangkat ke sebuah kota untuk melakukan pemotretan, dan di kota inilah mereka memikirkan banyak hal di kehidupan mereka. Susan sendiri berkeliling-keliling kota untuk memikirkan berbagai hal di kehidupannya, sedangkan Doris bertemu dengan seorang lelaki yang jauh lebih tua dibandingnya, yang kemudian menjadi sugar daddy untuknya. Karakter tersebut diperankan oleh Gunnar Bjorkstrand yang merupakan juga salah satu aktor yang sering bermain di film-filmnya Ingmar Bergman. Ketiga karakter ini memainkan peranan mereka yang begitu kuat dalam karakter ini, dan ada batas-batas moral yang sulit untuk dijelaskan di film ini. Dan walaupun film ini sebenarnya sangat sulit ya didefinisikan sebagai film komedi, kalau hal itu adalah hal yang komedi konvensional, tapi ketika dilihat apakah komedi di sini adalah komedi di mana manusia bertingkah konyol walaupun hal itu terkadang tidak lucu, maka Dreams adalah salah satu hal yang memenuhi kriteria tersebut. Tapi memang bukan komedi yang umum dinikmati oleh banyak orang. Seperti yang gue bilang sebelumnya, setahun sebelum film ini, Ingmar Bergman membuat film Alison in Love yang juga diperankan oleh ketiga orang ini, Gunnar Bjorkstrand, Harriet Anderson, dan Eva Dalberg. Walaupun ketiganya memainkan karakter yang berbeda dan sangat berbeda
karakter mereka di Dreams dan di alasan ini. Ketika Beckman membuat Dreams, maka ia sudah belajar dari pembuatan Alasan Silog yang sebelumnya membuatnya anxiety dan masih kurang percaya diri dengan karya komedi pertamanya tersebut. Tetapi ketika Dreams, ia sudah belajar banyak dan sudah berhasil untuk menggabungkan komedi dengan kedalaman emosi yang cukup di film. Walaupun hal ini kemudian nanti disempurnakan lagi di kemudian hari di film komedi dia selanjutnya itu Smiles of the Summer Night yang nanti akan gue bahas juga di daftar ini. Selanjutnya di urutan kelima ada Waiting Women yang dirilis pada tahun 1952. Film ini seringkali disebut sebagai salah satu film awalnya Bergman yang menceritakan dengan matang mengenai perempuan dan berbagai permasalahan. Walaupun di film-film Bergman sebelumnya ia sudah banyak membahas subjek yang merupakan perempuan, tapi di Waiting Woman lah ia benar-benar untuk pertama kalinya berhasil membuat film yang benar-benar mempedulikan tentang nasib perempuan. Film ini sendiri ditulis oleh Ulla Saxon yang menulisnya berdasarkan dua cerita pendek yang juga ditulis olehnya. Dan menurut Ingmar Bergman sendiri, film ini membuatnya mendapatkan tanggung jawab lain. Ia menjadi sadar kalau sutradara bukanlah satu-satunya unsur yang membuat sebuah film memiliki kualitas yang mumpuni. Ia harus mampu menerjemahkan dengan baik apa yang ditulis oleh penulisnya. Waiting Woman sendiri bercerita tentang 4 orang perempuan yang sedang menantikan suami mereka yang merupakan 4 orang kakak beradik. Dalam sesi menunggu ini, mereka pun kemudian menceritakan kisah-kisah mereka bersama para suami mereka. Disinilah mereka saling terbuka satu sama lain, bercerita dengan satu sama lain, jujur kepada satu sama lain mengenai perasaan mereka masing-masing. Waiting Woman memiliki studi karakter mengenai perempuan yang sangat kuat ya. Film ini sedikit kontras dengan hubungan kompleks Ingmar Bergman dengan perempuan, di mana banyak di kemudian hari hal-hal dari kehidupan pribadi Bergman yang memperlihatkan kalau ia bukanlah seseorang yang memiliki hubungan yang terlalu sehat dengan perempuan. Ia tercatat memiliki lima istri, dan selain itu dia masih memiliki banyak hubungan-hubungan lain dengan baik dengan aktrisnya dan dengan wanita-wanita lain. Tetapi meskipun memiliki hubungan yang kompleks dengan perempuan, hal itu tidak membuat Ingmar Bergman tidak peduli dengan suara-suara dari perempuan. Ingmar Bergman dapat dikatakan sebagai sutradara pria yang paling peka dengan masalah perempuan. Dan Waiting Woman adalah di mana awal Bergman melakukan hal ini.
Film Waiting Woman ini nanti akan juga diikutin kemudian hari dengan film Ring of Life maupun di film-filmnya di kemudian hari seperti Cries and Whispers yang juga bercerita tentang beberapa orang perempuan. Film-film Batman lainnya juga banyak diperanin oleh perempuan dan ada daftar panjang aktris-aktris yang bermain di film-film Batman. Waiting Woman secara simpel adalah awal di mana semua hal itu menjadi topik yang selalu dibahas di film ini. Bukanlah film yang full narasi karena terdiri dari beberapa bagian-bagian yang membuatnya seperti omnibus, tapi bukan omnibus juga, di mana salah satu segmennya adalah segmen yang sedikit komedik, dan segmen inilah yang kemudian meyakinkan Bergman kalau ia memiliki kemampuan untuk menggarap film komedi. Ya, itulah betapa pentingnya film Waiting Woman ini bagi karir seorang Ingmar Bergman dalam membuat film. Di film ini Bergman banyak menyuarakan suara-suara yang selama ini mungkin perempuan tidak terlalu berani untuk mengungkapkannya kepada publik. Dan mengingat kalau penulis naskahnya merupakan seorang perempuan, jadinya apa yang di sini memang benar-benar suara perempuan. Dan hal itu juga berhasil diterjemahkan Bergman dengan penuh tanggung jawab yang secara moral ia sudah bertanggung jawab terhadap suara-suara yang telah diungkapkan oleh penulis naskahnya, yaitu Isaacson. Oke, di urutan ketiga gue ada Sade Sentinel yang dirilis pada 1953. Film ini adalah film yang sedikit berbeda dibandingkan film-film Bergman sebelumnya karena di sini Bergman mencoba untuk mengkritisi banyak hal dan mencoba untuk melakukan protes sebagai seorang seniman yang terkadang direndahkan oleh beberapa pihak. Sada Sentinel sendiri berkisah tentang sekelompok pemain sirkus yang beberapa kali dipersekusi oleh berbagai pihak seperti polisi, kemudian direndahkan oleh seorang sutradara teater. Yang soal hal ini unsur-unsur di sini tuh sampai saat ini bilang masih sangat relevan, kita masih mengenal banyak persekusi yang dilakukan kepada berbagai seniman, dan juga kita mengatakan kalau perbandingan seni ini dengan seni itu juga masih sangat sering dibahas hingga saat ini. Masih banyak orang yang mengglorifikasi satu jenis seni tertentu kemudian merendahkan jenis seni yang lain, atau bahkan mengglorifikasi satu jenis genre tertentu kemudian merendahkan genre yang lainnya. Itu sangat banyak ya sehingga saat ini hal tersebut masih sangat umum untuk dikatakan. Bagaimana Southern Angel ini mau melakukan tersebut? Southern Angel diperlihatkan Bergman sebagai film yang sebagai bentuk protesnya, dan ia sebagai seorang sutradara teater juga membuat film ini sangat teatrikal. Kalau gue bilang ada banyak ya film-film yang kemudian mengambil keuntungan dari film ini. Salah satunya adalah The Ballad of Buster Scruggs yang disutradarai oleh Joel Cohen dan Ethan Cohen, dirilis pada 18 lalu. Di situ juga kita lihat ada satu segmen yang memperlihatkan perbandingan dua seni. Yang satu seninya disukai, yang satunya seninya tidak disukai oleh banyak orang. Walaupun mungkin beberapa orang akan menganggap yang satu seninya lebih memiliki makna,
yang kuat dibandingkan seni yang lain. Tapi art is art, sesuatu yang kadang sulit untuk didefinisikan secara umum, walaupun memang ada beberapa hal yang mendefinisikan apa itu seni yang baik dan apa itu seni yang buruk, tapi kebanyakan hanya terpengaruh oleh emosi manusia belaka. Selain mengenai hal seni ini, film Stardust Indonesia ini juga menyorot tentang sepasang pemain sirkus, yaitu sang pemilik sirkus, yaitu Albert yang diperankan oleh Axel Kronberg dan Ain yang diperankan oleh Harriet Anderson. Di film ini mereka diperlihatkan sebagai sepasang kekasih yang sebenarnya awal hubungan mereka itu sudah salah secara moral, di mana Albert sebenarnya memiliki keluarga, ia punya istri, ia punya anak. Dan di satu titik ia ingin mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarganya, walaupun tentu saja itu sudah sangat terlambat. Dan usaha Albert ini kemudian membuat Anne merasa sakit hati, dan ada satu titik yang mencoba untuk mencari eskapisme dari lukanya dengan melakukan hubungan terlarang lainnya dengan seorang aktor. Ya, agak aneh dan unik ya, tapi hubungan yang saling menyakiti seperti ini kemudian membuat gua teringat dengan hubungan asmara yang terjadi di filmnya Paul Thomas Anderson, yaitu Phantom Thread, di mana karakter utama juga saling menyakiti karena terobsesi dengan lain. Film Stardust Tinsel ini disebut sebagai film yang gagal pada masanya, walaupun pada dasarnya ini adalah film yang secara artistik sangat kuat, tapi filmnya tidak terlalu sukses di box office. Awalnya juga secara kritik kurang sukses, walaupun kemudian dianggap sebagai salah satu karya major pertamanya Ingmar Bergman. Ya, kalau disebut karya major pertamanya, ya ini adalah karya major pertamanya karena film-film Ingmar Bergman sebelumnya dapat dikatakan adalah film-film yang berbudget kecil seperti Summer Interlude, Summer Monica yang dikerjakan dengan kru yang sedikit dan bahkan memiliki beberapa masalah. Tetapi Stardust Tinsel sudah memiliki budget produksi yang lumayan besar dan dapat dilihatkan lewat penggambaran setnya, lewat penggambaran kostumnya yang memang sudah kelihatan lebih megah kalau dibandingkan dengan film-film awalnya Bergman. Stardust Tinsel mungkin akan banyak mengambil unsur di akan banyak menginspirasi Bergman lagi di film-filmnya selanjutnya. Ia mengembangkannya menjadi lebih besar lagi di Seven Seal, kemudian mencoba untuk menariknya menjadi lebih sederhana di The Ride. Manapun itu, kedua hal itu awalnya bermula dari eksperimentasi Bergman di Stardust Tinsel yang sukses menjadi film yang memiliki nilai artistik terbaik oleh Bergman di awal-awal karirnya. Bahkan secara keseluruhan dari filmografinya Bergman pun Stardust Tinsel masih mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Di urutan kedua, gue punya Summer Interlude yang merupakan juga film yang memiliki tema yang sama dengan Tujuh, yaitu mengenai cinta dan kematian berlatar pada musim panas di Swedia. Ya, jika Tujoy memiliki kematian yang sudah ditunjukkan di awal, maka Summer Interlude adalah kebalikannya. Summer Interlude dibuka dengan seorang penari balet yang merupakan
kelihatan tidak menikmati lagi karyanya, dia terlihat luka dan memiliki banyak masalah. Kemudian ia pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk menenangkan diri, atau kalau untuk istilah modernnya healing lah, menyembuhkan luka-lukanya. Dan satu persatu dengan flashback terungkap dengan berbagai hal yang telah terjadi di kehidupan masa lalu. Skala kehilangan dan segala apapun yang terjadi pun mulai kelihatan. Apabila dibandingkan dengan film Batman sebelumnya, yaitu Joy, Summer Interlude memang kelihatan semakin meningkatkan karya-karyanya Batman. Dia kelihatan semakin mengetahui apa yang ingin disampaikan olehnya. Dia semakin mengetahui bagaimana caranya bertutur, bagaimana ia ingin menciptakan karya-karyanya melalui seni yang ada di dalam pikirannya. Apa yang ingin disampaikan di tengah, di awal, itu semakin kelihatan matang di Summer Interlude. Dan kalaupun dibandingkan dengan filmnya setelah ini, gue masih tetap mengatakan Summer Interlude sebagai karyanya yang paling kokoh, karena ada banyak unsur-unsur yang membuat gue tergugah lewat film Summer Interlude. Dan gue semakin tersentuh ketika mengetahui permasalahan tokoh utamanya yang cukup pelik, hubungannya dengan kekasihnya ketika remaja, kemudian hubungannya dengan seorang yang lebih tua dibandingnya, itu merupakan pamannya. Hal itu diperlihatkan dengan begitu subtil, dan harus diakui kalau Summer Interlude adalah salah satu film musim panasnya Batman yang paling memukau. Bahkan gue bilang film ini lebih memukau dibandingkan Summer with Monica. Walaupun Summer with Monica lebih banyak dirayakan di kemudian hari dan lebih sering dibahas di beberapa momen, tapi Summer Interlude tetaplah sebenarnya adalah film yang lebih superior. Ya, film ini sangat sedih, bisa membuat orang terpaku dengan apa yang disampaikan oleh Beckman, dan apa yang digambarkan oleh Beckman kemudian lewat sinematografinya Gunnar Fischer juga di film ini sangat-sangat bagus ya. Ada gambar-gambar close up dari karakter utamanya yang membuat kita semakin mengetahui dia tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Dia sedang berada di situasi di mana dia memiliki masalah yang begitu pelik dan tidak akan bisa diselesaikan dengan sederhana. Ya, itulah masalah-masalah yang ada di film Summer Interlude ini. Gue tadi sempat menyebutkan kalau film-filmnya Batman itu sering mengambil dari kisah nyatanya, dan film ini juga mengambil dari kisah nyata Batman. Kayaknya gue juga sempat menyebutkan tadi adalah ketika Batman remaja memiliki hubungan asmara dengan seorang gadis yang kemudian meninggal karena diserang polio. Beckman menulis cerita tentangnya, dan cerita itulah yang dijadikan rujukan ketika Beckman menggarap Summer Interlude. Sekali lagi ini sangat personal, terasa banget dari hatinya, digarap dari hatinya Beckman. Dan walaupun hal yang digambarkan di filmnya kemudian dibalik di filmnya dibandingkan dengan ada di dunia nyata, penggambaran di sini tetap bagaikan langsung berasal dari memoirnya Ingmar Bergman. It's a very good movie, salah satu film yang harus dikunjungi kalau kalian
ingin ngikutin karya-karyanya Ingmar Bergman dari awal. Mungkin Summer Interlude bisa menjadi karya awal ya yang kalian coba ikutin. Kalau kalian malas ingin ngikutin benar-benar dari awal filmnya Crisis, It Rains on Allah, Musik Darkness, So Proceed to India, Prison Protocol of Call. Mungkin kalian bisa mulai dari Summer Interlude untuk memulai perjalanan panjang menaklukkan filmografinya. Dan sampai lagi pada posisi pertama daripada daftar ini, yaitu film Smiles of Summer Night yang dirilis pada tahun 1945. Mungkin banyak dari kita pernah mendengar frasa kalau mahakarya itu seringkali keluar di titik terendah seorang pengkaryanya. Dan Smiles of Summer Night adalah salah satu bukti sahih pada hal tersebut. Film ini dibuat ketika Ingmar Bergman sedang berada dalam titik yang benar-benar rendah dalam karirnya. Sebelumnya, ia membuat beberapa film yang gagal di pasaran dan sampai membuat produsernya mengancam akan menancapkan kapak di kepalanya kalau film selanjutnya masih tidak laku di pasaran. Bergman pun pada titik terendah dan apa yang dilakukan olehnya membuat sebuah film komedi. Di kemudian hari Bergman memang mengakui kalau masa-masa sebelum membuat film ini adalah masa-masa yang sangat rendah dalam hidupnya. Saat itu ia mengatakan kalau ia hanya punya dua kemungkinan, yaitu membuat film Smiles of Summer Night atau bunuh diri. Dan sesungguhnya Bergman memilih pilihan pertama. Dan itulah mengapa film ini sangat penting. Bukan cuma penting, tapi memang secara artistik pun Smiles of Summer Night ini memiliki nilai artistik yang sangat kuat. Film ini adalah film di mana Bergman benar-benar mendapatkan rekognisi internasional usai memenangkan penghargaan di Festival Cannes pada tahun 2006. Film itu pun menandai ia sebagai seorang yang benar-benar dianggap luar biasa. Penghargaan yang kemudian juga diberikan kepada aktris-aktrisnya di film Film of Life yang juga memenangkan penghargaan aktris terbaik di Cannes atas performa mereka. Smiles of Summer Night sendiri, kalau ketika diceritakan tentang apa, gue susah untuk menceritakan film tentang apa karena film ini memiliki cerita komedi yang kompleks, memiliki banyak hal yang satu-satunya cara untuk bisa memahaminya adalah dengan menyaksikannya secara langsung. Tapi gue yakin kalau film ini akan mampu membuat kalian sedikit terhibur dengan komedi-komedinya yang cukup absurd tapi unik ya kalau dibilang. Kenapa gue mengatakan komedi-komedi di film ini itu absurd tapi unik? Karena banyak komedi-komedi di film Smiles of Summer Night ini yang tidak bisa digambarkan dengan cuma ini komedi yang murahan, ini komedi yang mahal. Tidak bisa seperti itu karena komedi yang digambarkan di sini kebanyakan adalah komedi yang ada pada kehidupan tapi seringkali terlupakan seperti itu. Dan juga unsur-unsur satir permasalahan juga banyak di sini.
Gue mengatakan kalau naskah yang ditulis Bergman untuk film ini tuh cerdas, kompleks tapi sangat cerdas. Cara menyampaikannya juga sangat cerdas dan gak heran kalau film Smells of Summer ini dianggap sebagai salah satu masterpiece-nya Bergman, bahkan dianggap sebagai film breakthrough-nya Bergman dalam membuat sebuah karya sinema. Smiles of Summer Night itu punya ensemble cast yang banyak banget, diantaranya ada Eva Dalberg, kemudian ada Gunnar Bjornstam dan banyak banget pemain lainnya juga yang bermain sangat brilliant sebagai ensemble cast. Kemudian secara pairing juga film ini jenius. Sinematografinya Gunnar Fischer bekerja dengan sangat baik. Kemudian musik dari Eric Nordgren juga sangat bagus dalam menggambarkan filmnya. Dan harus dikatakan kalau tanpa film ini mungkin kita nggak akan pernah menemukan karya-karya epic lainnya seperti The Seven Seal yang rilis 2 tahun setelah film ini, White Strawberries, kemudian Bring of Life, The Magician, Trojan Spring, dan film-film lainnya. Smiles of Summer Night adalah film yang menjadi awal dari karir panjang Bergman yang setelah ini ya sudah dikatakan semakin cerah lah. Kalau sebelumnya gue mengatakan kalian bisa mulai dari Summer Interlude, itu adalah karena Summer Interlude itu dirilis 4 tahun sebelum Smiles of Summer Night. Tapi kalau berdasarkan kurasi dari The Criterion Collection yang merilis Ingmar Bergman Cinema Box Set, mereka meletakkan Smiles of Summer Night di film pertama yang harus ditonton ketika ingin maraton film-filmnya Ingmar Bergman. Mereka meletakkan ini dalam sesi opening night yang juga dijelaskan dalam esai yang sangat panjang dari John Simon yang menjelaskan makna-makna tersendiri dari film Smiles of Summer Night. Ya, film ini banyak menceritakan tentang relationship, kemudian mengenai gender role, mengenai ego manusia, mengenai banyak hal yang digambarkan di sini, dan hal itu digambarkan dengan cara komedi dan dianggap sebagai salah satu film komedi erotis yang paling brilian sepanjang sejarah perfilman dunia. Film ini memiliki peran yang sangat besar bukan hanya dalam filosofi Ingmar Bergman, tapi juga dalam film-filman dunia secara keseluruhan. Gue meletakkan Smiles of Summer Night sebagai film terbaiknya Ingmar Bergman dalam 10 tahun pertama karirnya, dan itu bukanlah hal yang seharusnya mengejutkan lah kalau udah banyak melihat author lainnya. Smiles of Summer Night memang cukup tinggi di daftar filmografinya Ingmar Bergman, bahkan masuk 10 besar film terbaik yang pernah dibuat sama Ingmar Bergman. Film komedi, romance, dengan cerita kompleks yang disampaikan dengan sangat jenius, endingnya juga jenius dan punya makna yang sangat bagus. Ensemble cast-nya kuat, banyak simbolisme yang gua pun masih membutuhkan beberapa waktu untuk bisa mencerna itu. Tapi tanpa mencerna itu pun sebenarnya banyak hal yang bisa diambil dari film ini, bahkan tanpa simbolisme yang perlu diartikan secara khusus. Kalaupun kalian hanya ingin menerjemahkan makna tersendiri daripada film ini pun sudah bisa diterjemahkan dengan sedemikian rupa untuk kalian. Ya, ini film yang di belakang gue ini lah Smells of Summer Night, film terbaiknya Bergman di 10 terbaik. Sekianlah sekiranya dari gue untuk episode kali ini mengenai film-film terbaiknya Bergman di 10 tahun pertama kalinya. Gue harap di sini bisa menginspirasi kalian untuk
menonton karya-karya Ingmar Bergman, kita bisa mulai dari karya-karya awal yang sangat-sangat awal dari Ingmar Bergman seperti Crisis, Skip to India, International Love, seperti itu, Music in Darkness. Jadi mungkin bisa juga mulai dari karya-karyanya ketika dia sudah agak matang, yaitu di Summer Interlude. Yang pasti dari manapun dimulai, you have to start towards Bergman kalau belum nonton Bergman. Nah, seperti yang gue bilang di awal, menemukan Bergman, menonton karya-karya Ingmar Bergman, bisa jadi akan mengubah banyak hal di kehidupan kalian. Sekian dari gua, jangan lupa subscribe, komen, like, share. Ya, kasih tahu juga apakah kalian setuju atau tidak di kolom komentar. Kalau mau diskusi, mau memberikan saran untuk topik selanjutnya yang bakal dibahas, boleh juga di kolom komentar. Sekian dari gua, sampai jumpa di lain kesempatan. Gue Safril, terima kasih.